kamu gimana Lana? Aku bakalan podcast horor sama Tante Mimi yang bisa merasakan adanya makhluk mistis. Ya udah langsung aja kita gaskan. Ya udah, aku juga udah gak sabar dengar ceritanya, pasti sangat menyeramkan sampai kita pingsan meninggal. Ya ampun, jangan dong. Canda. Ayo. Ceritanya apa ya? Yang lagi di hotel apa di rumah nih? Yang pokoknya di hotel dan di rumah. Yang di hotel dulu aja kali ya. Iya. Jadi kan kalau kerjaan emang sering ke hotel-hotel gitu tuh Mas. Terus hari itu emang cuacanya hujan-hujan rintik-rintik gitu. Pas buka kamar itu kok hawanya udah mulai nggak enak sih, udah aneh. Tahu-tahu pas malamnya, biasa kan kalau pulang kerja mandi dulu segala macem gitu. Pas agak-agak setengah ketiduran gitu, kayak dibawa ke alam lain sih. Jadi antara apa sih keadaan sadar nggak sadar, tiba-tiba kayak di dunia yang terang banget gitu. Jadi mungkin dibawa ke dunia yang lain nih, jadinya agak-agak apa ya? Memang harus di kondisi setengah sadar sih kan kalau kayak gitu. Nah besoknya pas bangun, udah tuh badan langsung enak. Kayaknya ada yang ngikut sih, jadinya badan sakit semua, terus kayak orang masuk angin deh, kayak pengen muntah gitu segala macam. Langsung nelfon ke saudara yang emang bisa juga, katanya ada noni Belanda yang pengen ngikut pulang. Itu kan kejadiannya di Sukabumi tuh. Kebetulan hotelnya hotel yang udah agak lama juga, jadi masih bangunan jadul lah, furniturnya juga jadul banget. Si noni itu ikut pulang ke Bogor. Nah untungnya saudara tuh bisa kan jadinya ngebantuin juga tuh Mas. Akhirnya diusirin. Aduh aku merinding ya karena kebayang sih waktu itu gimana. Jadinya ditolongin, ya udah pergi aja sih. Soalnya waktu itu sempat beberapa bagian tubuh tuh jadinya mati rasa. Gitu. Nah kalau yang di rumah juga pernah kejadian, biasa setengah tidur lagi, terus tiba-tiba kayak dikerubungin bayangan-bayangan. Kamu tahu film Harry Potter kan? Tahu. Tahu Dementor kan? Nah, makhluknya persis kayak gitu. Ngerubungin tuh di sekeliling tempat tidur. Aduh, aku merinding lagi. Ngerubungin sekeliling tempat tidur, terus tiba-tiba kayak roh itu dicabut. Jadi bener-bener saat itu posisinya aku ngelihat diri aku sendiri yang lagi terbaring. Dan itu dikelilingin sama makhluk itu. Akhirnya nelfon lagi ke paman yang memang bisa, ditolongin lagi. Itu karena itu benar-benar udah gak enak. Waktu itu sih pas karena lagi setengah sadar, posisinya sekitar jam 2 jam 3 pagi ya, udah mau tidur gitu. Akhirnya nggak nyoba untuk ngelawan, jadinya nyobain ikhlasin aja sambil baca ayat kursi kayak gitu kan, sambil zikir. Lep aja tuh ketiduran. Pas bangun kan langsung telepon teman, tolongin gini. Oh iya itu ada yang memang mau pindah. Jadinya kalau semalam itu kondisinya kita ngelawan dan nggak kuat, itu makhluk yang akan masuk ke tubuh kita gitu. Kayak gitu. Dan pernah juga ngelihat kalau di rumah kan biasanya kalau tidur matiin lampu tuh. Jadi cuma lampu kamar mandi doang yang nyala biar nggak silawan. Tahu-tahu di tengah rumah kan kelihatan nih kalau dari kamar itu ada api unggun gede banget, segede ruangan. Api nyala. Tapi begitu kebangun, bener-bener kebangun, dan apaan tuh? Udah gelap lagi, biasa lagi, nggak ada apa-apa. Kayak gitu. Rumahnya bekas apa mobil? Dulu itu kalau nggak salah katanya rumahnya bekas penggalian tanah. Dan di bawah rumah aku tuh pas banget kayaknya sumber airnya gitu. Kan kalau makhluk itu senangnya di lembab. Iya, lembab, dan dia kayak ada sumber air. Aku soalnya di bawah itu kayak batu-batu besar. Terus kalau bikin sumur tuh di situ bagus banget sih airnya. Kayak gitu. Jadinya bukannya ini ya, kalau aku cerita harus suka merinding sendiri. Coba Tante Mimi cerita horor yang dari awal tuh. Nih jadi gini, dari awal pokoknya Tante diajak siapa, terus masuk, terus habis itu kenalan, pokoknya kayak ada pengalamannya, terus habis itu sampai di end pulang gitu. Oh itu ada di Sukabumi juga tuh sayang. Tahu daerah Selabintana nggak? Pernah dengar nggak? Pernah Sukabumi ya? Sukabumi, daerah Selabintana. Nah itu Daerah ceritanya apa? itu tuh kayak Kebun teh ya? kebun teh gitu.
Cuma dia ada kebun-kebunannya untuk ya kalau mau piknik-piknik gitu kan. Terus ada kolam renangnya kan. Kalau masuk ke pelataran parkir pas di Selabin Tanah itu nanti kita ke kiri itu kayak ada pohon besar beringin 2. Tahu ya? Sempet tuh ke situ waktu itu ceritanya lagi reuni sama teman-teman SMP. Terus kita bingung kan mau kemana lagi nih gitu ya. Akhirnya ke situ. Foto-foto biasalah. Foto-foto dulu ya. Pas foto-foto gitu waktu itu pakai berapa handphone gitu. Itu semua hasil fotonya ngeblank, abu-abu di semua handphone. Nggak ada foto yang jadi. Kalau zaman kamera roll, oke lah kebakar ya. Ini dari handphone sayang, nggak ada satupun foto yang jadi. Dari tab aku, terus dari 3 kamera teman, itu semuanya fotonya udah blur aja, abu-abu aja. Pas di fotonya? Pas di fotonya ada, begitu dilihat ke image, ke galeri, hilang. Langsung abu-abu semua, nggak ada. Kan di bawah pohon itu kayak ada kursi kayu bambu gitu, kayak buat duduk-duduk. Nah kita fotonya di situ. Nah di gitu kan, aduh udah nggak enak nih. Udah jalan lagi di jalan ke Pondok Halimun kan, makan jagung bakar tuh. Kok rasanya udah kayak, wah kayak mabuk perjalanan nih. Udah mual, udah pusing, udah nggak enak. Pas pulang itu udah kayak jungkir balik. Keluar lu muntah-muntah lagi gitu kayak orang vertigo kan. Ternyata ngikut lagi tuh dari sana. Gampang balik. Iya, jadi akhirnya kebetulan saat itu kondisinya kan lagi kumpul keluarga karena lagi habis lebaran. Kebetulan paman yang biasa ditelepon ini juga lagi ada di rumah, jadinya ditolongin akhirnya. Karena itu memang udah nggak sanggup sih, udah wah kelayangannya parah banget. Katanya sih ngikut lagi karena kan memang ya itu pohon beringin juga ya. Cuman kan yang sampai aneh itu sampai sekarang itu foto memang nggak pernah jadi, nggak pernah ada wujudnya itu fotonya saat kita foto rame-rame di situ. Karena masih ada fotonya nggak Tante? Udah nggak ada, udah pada hilang. Cuman sekian tahun tuh ya udah nggak ada, memang nggak ada gambarnya. Jadi cuma kayak layar abu-abu aja gitu. Dari semua handphone yang ngoto, bukan salah satunya doang. Tuh. Biasa kan, oh pakai handphone aku dong gitu kan. Tahu-tahu pas dilihat, udah deh, oh iya ada. Begitu pas kita arah pulang, lah foto tadi mana ya? Udah nggak ada, cuma ngeblank gitu doang. Mungkin dia nggak suka kali. Ikut ke foto dia nggak suka, jadi semua hasilnya nggak ada di semua handphone. Mungkin ngerasa keganggu apa gimana gitu ya. Itulah jadinya kalau kita ke tempat-tempat itu memang nggak boleh ngomong sembarangan. Terus harus permisi dulu gitu kan, jangan sok tahu gue mau berani apa itu nggak boleh sebetulnya gitu. Jangan ngegampangin ya, memang dunianya kan beda, tapi ya kita juga kalau masuk rumah orang kan harus permisi dulu kan. Nah itu sama aja sih sebenarnya gitu. Jangan apa ya, kalau kata orang tua dulu, jangan sompral. Tante pernah nggak ngalamin kejadian yang paling parah menurut Tante selama Tante berada di sini? Selama di Bogor yang paling parah yang tadi itu dikelilingin yang makhluk yang hitam itu. Karena itu Tante benar-benar kayak emang pernah di luar Bogor pernah? di Sukabumi pernah, di Bandung, ke Brebes juga pernah. Tapi kejadian paling banyak Sukabumi, Bogor aja sih. Kalau di Bandung nggak Di Bandung karena dulu masih kecil, jadinya kan memang sekeluarga kayak ada, kita itu memang keturunan agak-agak indigo gitu ya. Jadi udah biasalah dengar cerita, si teteh semalam tidurnya ditemenin sama cewek yang kalau kita biasa lihat kan bajunya putih, nah ternyata bajunya merah. Oh ternyata dia itu korban kecelakaan yang beberapa hari lalu atau lihat gitu. Jadi dia ketabrak sampai otaknya berceceran. Nah itu ikut pulang ternyata. Kayak gitu. Tapi kalau dulu kan karena masih kecil ya udah, kita kan mikirnya ditakut-takutin doang nih. Cuman setelah agak dewasa dan tinggal sendirian, oh ternyata banyak alamin sendiri juga ya, lumayan horor sih lah. Jadinya aduh kalau nonton film-film horor tuh kebayang-bayangnya aduh. Bukan karena takut ininya sih, karena takut apa ya, ngerasain pas sebelah badan kayak orang stroke aja mati rasa pernah. Itu bulan puasa lagi. Gimana? Itu dikontrakan dulu di Tajur tuh. Jadi kan tante kan tidurnya pagi kan. Dari awal. Nah, dari awalnya Biar gitu. agak panjang. Ini ceritanya lagi bulan puasa ya. Katanya kan kalau lagi bulan puasa setan diikat. Ya kan? Padahal sebenarnya kan setan di diri kita ya. Kalau makhluk gitu ya dia juga hidup kan.
ceritanya abis apa ya, bikin makanan sahur deh. Ya biasa jam 3-an juga, cuci piring tuh. Cuci piring, terus di ruang depan TV nyala. Kan biasa suka ada acara sahur kan, sahur pasti full ya 24 jam. Nah kayak gitu, tiba-tiba ada suara cekikikan. Nggak berhenti. Cekikikan terus. Berhenti dulu kan, ini suara apa ya? Oh TV kali gitu. Oh dari TV kali. Terusin lagi kan, cuci piring lagi. Terus cuci gigi kan. Didengerin kan, oh tetangga kali, ada anak kecil. Mungkin anaknya bangun apa gimana gitu. Tapi kok ini gak berhenti. Selesai tuh cuci piring udah. Pas ke depan lihat ke TV, ini kayaknya acaranya gak ada yang bikin cekikikan sih. Orang film-film kayak apa sih, bioskop Hollywood gitulah. Jadi gak mungkin ada suara gitu dan lama banget. Itu durasinya hampir 15-20 menitan gak berhenti. Suara cekikannya itu akhirnya kan, oh udah deh, daripada namanya sendiri ya takut-takut, ya udah deh biarin deh, mungkin salah dengar atau gimana gitu. Mencoba menghibur diri sendiri. Tidur itu kan habis subuh. Waktu itu kerja jam 1 siang karena masih SPG kan, shift siang itu. Pas bangun tiba-tiba kaki nggak bisa digerakin. Wah panik kan, kenapa nih? Takutnya apa, kram apa gimana? Langsung tuh nggak bisa gerak, terus wah kayak sakit badan semua. Mau berangkat kerja tuh nggak bisa. Akhirnya telepon saudara kan, tolong ini gimana, nggak bisa bangun. Saudara dengan entengnya bilang, oh iya, ada itu cewek yang suka pakai baju putih, terus ada nenek-nenek, sama ada siluman ular, katanya gitu. Ih banyak banget kan jadinya, aduh. Ya yaudah tungguin dulu sebentar, katanya zikir aja dulu gitu kan. Akhirnya oh yaudah deh zikir dulu, terus baca-baca semua bacaan surat pendek yang dihafal, diingat, dibaca semua. Akhirnya pas udah bisa digerakin sedikit, ya mau ngomong kan harus tetap kerja ya sayang ya, berangkat kerja. Terus sorenya tuh ditelepon lagi, gimana udah mendingan? Udah tuh bilang ya, kata itu ngegangguin, soalnya kan memang waktu itu posisi kontrakannya itu di dekat kali yang di daerah Tajur tuh ada kali tuh dekat situ. Mungkin mereka keganggu karena lagi ada proyek yang lagi ngebangun di situ. Jadinya mungkin dia marah ya karena lingkungannya terganggu. Ya saat itu mungkin kondisi aku lagi nggak bagus, nggak fit. Jadinya ya kena lah. Kayak gitu. Ya akhirnya sih bisa sembuh lagi. Cuman itu bener-bener yang namanya nggak bisa digerakin dan panik itu, aduh kaget banget ya itu. Jadinya nempel dianya ya kan. Ada banyak banget, ada ular lah, ada nenek-nenek lah, ada cewek itu lah gitu. Jadi ternyata yang ketawa itu kan si cewek itu. Kan orang bilangnya kalau ketawanya kencang berarti jauh kan. Nah ini kan ketawanya tuh kayak, ini suara apa sih gitu, kayak samar-samar gitu loh. Jadi kita nggak yakin, iya kan, ini suara apa ya. Terus kan berhenti dulu, matiin keran TV apa-apa gitu. Orang kan kalau malam hening ya, jadi suara sekecil apapun kan kita bisa dengar ya. Tapi kok ini kayak suara ketawa, apa suara nangis, apa suara apa. Ternyata ya itu si cewek berbaju putih yang lagi ketawaan, dan itu posisinya ada di depanku. Jadinya udah ada lagi satu yang di kantor nih. Ini coba yang di kantor tante. Yang di kantor dulu itu kan kantornya di ruko di daerah Senayan. Karena harus pulang pergi, akhirnya dikasih kunci nih sama si bos. Ya udah kamu nginep aja deh di kantor gitu kan ya. Kantornya itu sayang, ruko banyak, terus cuman ada satpam itu di parkiran. Itu kalau nggak salah 5 lantai. Nah karena sendirian di ruko itu, karena kan nggak ada yang nginep lagi, yang lain kan tinggal di Jakarta kan. Terus kenapa sih setiap sekitar jam 11 sampai jam 2 itu di lantai 4 rame loh, kayak banyak orang. Kayak banyak orang tuh, ada aja yang dak duk ke bawah kan, kedengeran tuh kalau ada orang ya. Kalau di loteng itu kan ke bawah duk terus kayak ketawa-ketawa gitu. Jadi kayak orang lagi, kebetulan waktu itu kerjanya kan di agensi SPG. Ruangan itu dipakai buat meeting SPG. Jadi kondisinya tengah malam itu kayak lagi siang, ramai banget. Kalau kata saudara aku itu
itu gema dari alam semesta ketika siangnya bergema kembali di malam hari, dan cuma orang-orang yang peka aja yang bisa dengerin gitu. Akhirnya untuk menutup ketakutan ya gimana mau lari kemana juga kan ya udah nyalain musik aja sampai pagi. Dan itu pas diceritain ke orang security di sana pas siangnya, ternyata beberapa tahun sebelumnya, sebelum kantor kita di situ, itu ada orang yang loncat bunuh diri dari lantai 5 ke bawah gitu. Makanya hanya beberapa orang yang bisa tahu, oh ternyata ada yang pernah meninggal di gedung itu. Tapi dari situ ya karena udah tahu dan udah sering ngedengerin, dan memang ya udah ya cuma suara aja deh. Penampakan kan kadang memang kerasa nih ada di sebelah situ, tapi kan nggak mau kepo apaan sih gitu. Karena kan kalau kita kepo terus nyariin malah suka nunjukin ya dia. Jadinya aku nggak mau lihat, ya udah biarin aja deh, anteng aja main komputer. Ternyata memang ada yang pernah meninggal di situ, bunuh diri loncat dari lantai 5 ke bawah. Tanto pernah nggak sih ngalamin di luar Jawa Barat? Di luar Jawa Barat kebetulan nggak ada, karena suasananya waktu itu lagi liburan, jadi nggak mungkin badannya nggak drop ya, jadinya lagi happy kan, jadi nggak mikir ke situ gitu. Itu kan biasanya pas kondisi kita lagi capek, lagi negatif deh, makanya harus selalu dibawa happy. Apalagi sekarang kan katanya lagi banyak sakit apa-apa, kita harus tetap happy biar badannya nggak drop gitu. Kalau Tanto pengalaman yang sampai dibawa ke alam lain itu emang bener banget? Itu kayaknya sih karena apa ya, si hotelnya itu kan memang udah lama banget tuh, mungkin dari zaman tahun 70-an ya kalau nggak salah. Jadi dulu itu hotel terluas, termewah, terbesar itu cuma hotel itu tuh di Sukabumi. Belum ada hotel-hotel yang berbintang gitu kan. Jadi bangunannya udah lama banget tuh sayang. Dan kalau hotel kan jarang, kalau lagi kosong ya kosong, nggak ada yang nginep kan. Biasanya kalau ada satu ruangan yang jarang ada orangnya, kan hawanya jadi dingin. Mungkin mereka tinggal di situ gitu. Nah kebetulan lagi capek, habis hujan-hujanan. Ya jadi pas tidur kondisinya kan biasanya remang-remang karena dimatiin lampu kan. Tiba-tiba kok kayak itu bener loh, kayak apa ya, kalau kita bilang surga sih mungkin surga ya. Jadinya itu semuanya tuh kayak awan, kabut, putih dan terang banget. Rasanya apa? Rasanya itu awalnya kok ini silau, ini di mana ya? Terus kan karena setengah sadar ya, apa tadi lupa matiin lampu gitu. Tapi kok ini beda, jadi kayak banyak kabut-kabutnya, terus putih aja semuanya. Nah pas besoknya ada temen yang pas mau masuk ke kamar itu tuh, dia langsung pas mau masuk kamar baru jalan selangkah, "Teh, ini di kamar ada apa?" Karena mungkin dia ini, teman Tante Mimi ini kan agak bandel anaknya, jadinya kayaknya dia takut masuk ke situ. Karena kan kalau yang orang-orang nggak baik, mungkin ininya yang baik nih, yang penghuni kamar ini kan yang baik. Jadi kalau orang-orang yang nggak baik jadinya takut. Kalau Tante Mimi malah diajaknya ngelihatnya yang bagus-bagus gitu. Ya udah masuk aja, nggak ada apa-apa kok. Tapi memang sih waktu itu ngelihatnya kok cakep banget sayang. Itu putih semua, nggak ada warna lain, putih terang gitu. Mau ngelihat kemanapun tuh ya cuman kabut, awan, putih, bercahaya gitu. Indah sih sebetulnya. Cuman kalau yang mungkin karena dia sempet, yang Tante Mami tahu, dia sempet pakai yang aneh-aneh gitu kan, anak cewek kan. Jadinya pas dia mau masuk ke situ dia takut karena mungkin berlawanan dengan yang ada di kamar itu. Tuh. Kalau Tante Mami sih malah kok kayaknya indah banget ya. Sedangkan kamar itu tuh lembab, pengap, gelap. Tapi saat itu di bawah tuh kayaknya kok beda gitu, terang banget. Kalau Tante pernah nggak sih lagi duduk tiba-tiba langsung dibawa ke alam lain tanpa setengah sadar, justru nggak sadar? Kalau lagi sadar gitu malah enggak sih, paling cuma tahu
oh di situ tuh ada yang ngeliatin nih, ada makhluk tertentu yang lagi ada di situ. Itu sering kalau lagi kondisi sadar. Atau mungkin kayak ada yang di sini nih ada yang nemenin, ada yang apa, dan itu biasanya benar. Cuman kan nggak mau dikepoin, karena kalau kita kepoin kan biasanya jadi ngeganggu. Jadi udahlah biarin, mungkin dia cuma lewat aja. Sempet juga kan kayak nah di kosan yang lama nih di Jalan Pajajaran itu biasanya setiap hari Rabu tuh, setiap hari Rabu dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi itu pintu kamar tante Umi kan dari kamar kosan tuh langsung ke teras. Si pintunya itu gerak nih, si handle-nya tuh kecil. Begitu dilihat dari jendela nggak ada orangnya, tapi itunya nggak geser, angin nggak mungkin kan. Terus di depan kamar tuh kayak ada orang jalan, ketek suara sendal gitu. Tapi pas dilihat dari jendela juga kepo kan, pengen tahu maling apa bukan gitu. Oh nggak ada juga nih. Ternyata kan di depan kamar itu ada pohon jambu air tuh besar banget. Ya mungkin penunggu di situ juga karena kamar itu lama kosong gitu. Tapi dia untungnya nggak bisa masuk sih. Sampai handle pintu tuh gerak loh sayang, kayak dibuka orang. Kalau masuk? Wah kalau masuk nggak ngerti deh ceritanya gimana. Tapi itu nggak bisa masuk untungnya. Jadi dia cuman kayak gujek pintu, terus kayak orang jalan aja di depan kamar bolak-balik. Tapi pas dilihat dari jendela tuh nggak ada orang, nggak ada orangnya. Dulu itu kosannya di belakang, aduh di jalan apa sih itu namanya, di dekat komplek LIPI, Jalan Pajajaran situ. Jadi kan langsung kamar langsung taman aja teras gitu. Jadi nggak ke ruangan utama dulu gitu. Itu pas lagi angin kencang tuh ada suara orang, terus handle pintunya kayak ada orang mau masuk. Gimana sih? Kalau kita kan normalnya orang takut, wah jangan-jangan maling nih gitu kan. Ternyata pas dilihat ke jendela nggak ada orang juga. Kalau lagi sana paling gitu kayak ada, oh iya dia kalau lagi masak nih, oh di belakang saya ada orang nih lagi ngeliatin, bentuknya begini itu kelihatan. Kok bisa ngeliat kan tante lagi ngadep ke depan? Kan kalau yang gitu walaupun kita nutup mata juga tetap kelihatan. Dilihatnya kan bukan dari mata, tapi itu kayak aura yang kita rasakan. Kamu mau nutup mata, ditutupin bantal apa, pasti tetap kelihatan gitu. Tante pernah ngeliat penampakan nggak? Itu sering. Ada makhluk yang hitam gede tinggi, yang tingginya sekitar setinggi tiang listrik. Tapi kalau masuk ke kamar tuh dia jadi menuhin kamar aja gitu, jadi badannya keringkut. Jadi yang kelihatan tuh cuma mata sama giginya yang putih dan matanya yang merah, sisa badannya tuh hitam ada. Yang kayak gitu biasanya ngeliatnya ya mungkin kalau dibilangnya apa ya, siluman ya, genderuwo atau apa gitu, sering sih. Cuman ya nggak mau terlalu dibiarin aja gitu, dicuekin aja. Mikirnya udahlah mungkin yang lewat atau yang apa, selama nggak gangguin, nggak ada barang yang dimainin atau apa, nggak ada suara lain, udah biarin aja. Tante pernah nggak lagi di jalan, lagi naik motor, terus tante ngeliat? Pernah nggak? Kalau ngeliat nggak, tapi kalau ngeboncengin iya. Tiba-tiba kerasa ada orang di belakang yang ngikut gitu. Kan kalau bawa motor sendiri, kamu naik sepeda nih, bawa sepeda sendiri sama boncengin orang beda kan. Ini lagi jalan, terus waktu itu nganterin temen di daerah Ciapus, masuk ke Cikaret. Itu lewat ke kayak rimbunan pohon bambu. Nah pas lewat gitu, tiba-tiba motor jadi berat. Cuman nggak mau lihat spion karena takut melihat yang menyeramkan wujudnya gitu. Cuman jadinya beda aja. Kayak ada, wah ini langsung berubah nih, ada yang ikut gitu. Tapi akhirnya setelah tahu gitu ya udah, kita tinggal karena muslim kan, ya udah baca kursi, terus aja zikir sampai rumah, udah hilang. Terus nggak diingetin, oh tadi apa ya enggak, ya udah biarin aja gitu. Tante pernah kesurupan nggak? Enggak, jangan sampai. Jangan sampai nggak ada yang nolongin nanti kalau sendirian. Tante tuh yang dimaksud dengan saudara tuh saudara
Apa? Paman, adiknya ibu. Sepupu juga ada yang begitu. Karena rata-rata itu di keluarga anak yang ganjil, anak pertama, anak ketiga, anak kelima itu bisa melihat dan merasakan. Tapi kalau anak yang genap, anak kedua, anak keempat itu nggak bisa, nggak peka. Om anak keberapa? Berarti itu genap. Ketiga sih sebenarnya, satu wafat. Berarti tetap hitungannya anak ketiga. Nah itu biasanya lebih peka dari yang genap. Karena kan kayak di Islam semua zikir kan harus ganjil kan, 11, 33 gitu kan. Nah itu mungkin ada sangkut pautnya juga dengan itu. Ya wallahu alam lah yang begitu ya. Gitu saya. Tante pernah naik gunung nggak? Pernah. Pernah ada pengalaman nggak di gunung? Kalau di gunung itu ngelihat makhluk yang, aduh kok nyebutnya ngeri ya. Makhluk yang suka loncat-loncat tahu kan? Nah itu. Jadi gini, kalau di keluarganya Tante Mimi, makhluk gitu tuh nggak boleh disebutin namanya, karena itu dibilangnya akan mengundang dia. Tuh loh. Jadi kita sebutnya Mbak Kak sama Mas P gitu. Yang loncat-loncat si Mas P, yang pakai baju putih si Mbak Kak. Jadi kalau disebutin itu nih sayang, dianggapnya kamu sini datang gitu loh, dianggapnya ngundang. Jadi jangan disebut namanya. Dulu sempat di gunung ngeliat itu, ternyata kata warga sekitar baru ada orang yang meninggal di gunung itu. Jadi habis melakukan itu, orang-orang dewasa lakukan, katanya meninggal nggak bisa mati gancet ya, di balik pohon apalah itu. Dan itu yang bikin warga Cibodas, saat itu kan di Gunung Gede, yang bikin warga Cibodasnya agak marah karena pas naik gunung itu sayang, perempuannya berhijab dan jilbabnya dijadikan alas untuk melakukan itu. Terus akhirnya meninggal dan adalah hantu Mas P yang gentayangan gitu. Makanya saat itu sempat Gunung Gede ditutup untuk beberapa lama karena kejadian yang meninggal itu. Dan semua yang datangnya berhijab itu diperiksa KTP-nya, apa KTP-nya memang berhijab juga atau enggak. Karena takut dijadikan alas itu lagi gitu. Udah segitu saja videoku untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan tadi itu apa sih, ceritanya serem banget ya, dibawa ke alam lain tuh sangat menyeramkan guys. Ya udah, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next video guys, bye bye. Thank you Tante Mimi. Sama-sama sayang. Dah.